Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Seseorang yang melakukan sesuatu sesuai dengan hidayah Allah pada dasarnya adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hidayah Allah, juga pada dasarnya untuk dirinya sendiri. Dan Allah tidak akan mengazab satu kaum kecuali sudah sampai kepada kaum tersebut ada Rasul, ada mubaligh, ada penyampai. Jadi Allah tidak akan semena-mena mengazab hambanya karena tidak punya kepentingan apa-apa buat Allah. Yang ingin Allah ingin kepada hambanya itu adalah bahwa manusia ini selamat dalam menempuh kehidupan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita renungkan bahwa nikmat yang paling besar yang Allah berikan pada kita, yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia adalah kita memang dijadikan manusia. Dan nikmat yang ketiga adalah Allah menciptakan alam raya ini untuk tempat tinggal manusia. Dan itu Allah jelaskan di surat 55 surat Ar-Rahman ayat pertama sampai ayat 13 bahwa nikmat yang pertama itu Al-Quran, nikmat kedua menjadi manusia, nikmat yang ketiga adalah diciptakan alam raya ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat apalagi yang kamu dustakan? Karena nikmat yang Allah berikan ini sungguh sangat besar kepada manusia. Bahkan Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah niscaya tidak akan bisa menghitung. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan tentang kunci sukses dalam hidup ini menurut Al-Quran. Allah menjelaskan kepada kita yaitu surat 14 ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah menjelaskan pada kita bahwa Allah telah mengumumkan wa idz ta'adzana, ta'adzan. Kalau orangnya muadzin, jadi mengumumkan, mengumandangkan, memberitahu. Dan tatkala Allah memberitahukan, menyampaikan, menjelaskan, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum, sungguh benar-benar Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kamu. La azidannakum adalah taukid, ada nun taukid, jadi dua kali Allah menjelaskan pada kita, ada stressing, la azidannakum, benar-benar Allah akan memberikan tambahan nikmat kepadamu.
Wala in kafartum, dan jika kamu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Karena kita tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan pada kita. Ayat ini sebenarnya pertama Allah menjelaskan pada kita yang terjadi ayat ini adalah kepada Bani Israel. Setelah dia menghadapi berbagai macam cobaan atau siksaan yang dilakukan oleh Fir'aun, lalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menjelaskan kepada Bani Israel, kalau kamu bersyukur pasti Allah akan menambah nikmat, dan sebaliknya kalau kamu kufur Allah akan menyiksa karena kekufuran kita. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena kekufuran kita. Jadi walaupun dalam keadaan hidup ini kita sulit, belum tercapai cita-cita, janganlah kita mengeluh. Janganlah kita mengomel kalau belum tercapai apa yang kita cita-citakan. Karena bentuk syukur kepada Allah itu salah satunya adalah tidak ngomel, tidak mengeluh, tapi terus berusaha. Dan kalau Allah berjanji, pasti janjinya itu akan dipenuhi. Tidak ada janji yang tidak dipenuhi oleh Allah. Karena yang suka sulaya, yang suka menghindar dari janji hanya manusia. Kalau Allah akan memenuhi apa yang dia sampaikan, apa yang dia janjikan. Kalau kita lihat dari ayat ini, bahwa kunci sukses yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Lalu kalau kita lihat di surat yang lain, surat 16 ayat 14, Allah menjelaskan kepada kita bahwa syukur itu adalah ketika manusia mau melakukan kebaikan-kebaikan. Allah menjelaskan di sini bahwa kalau kita mengambil manfaat laut, ya, mengambil mutiaranya, memanfaatkan airnya untuk jadi berlayarnya perahu, memanfaatkan angin. Kata Allah, itu ambil nikmat-nikmat saya. Ambil itu manfaat yang saya ciptakan, itu yang namanya laut itu. Allah menyebutkannya bahkan itu lahman toriyan, daging segar, ya. Yang dimaksud adalah ikan. Jadi ketika kita memanfaatkan laut secara maksimal, Allah menjelaskan wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Jadi bersyukur itu kalau kita lihat surat 16 ayat 14 ini adalah memaksimalkan nikmat Allah digunakan dengan sebaik-baiknya, itu tanda orang yang bersyukur. Bahkan kalau kita lihat di surat yang lain, surat Saba, surat 34 ayat 13, Allah menjelaskan i'malu ala Dawuda syukra, bahwa ketika Allah mengatakan bekerjalah hai keluarga Daud, syukra sebagai tanda syukur. Tapi kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, tapi sedikit sekali orang yang bersyukur. Nah, lalu para ulama menyimpulkan bahwa bersyukur itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang pertama. Kunci sukses yang pertama adalah bersyukur. Berikutnya adalah Allah menjelaskan di surat 7 ayat 96, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk satu kampung, satu negeri, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Benar-benar Allah akan membuka kepada mereka keberkahan, baik yang datang dari langit maupun yang ada di bumi.
Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan menyiksa, maka kami akan siksa disebabkan karena perbuatannya. Jadi kalau ada siksaan pada manusia, pada dasarnya itu karena perbuatan manusia itu sendiri. Jadi kalau kita lihat pada surat 7 ayat 96 ini adalah bahwa kunci sukses yang kedua adalah beriman. Lalu kunci sukses yang ketiga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat penjelasan amanu itu di surat 8 surat Al-Anfal, Allah menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun. Allah menjelaskan pada kita bahwa sebenarnya kata Allah, orang beriman itu adalah innamal mu'minuna, sungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kata Allah apabila dzukirallah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, itu bertambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah orang beriman itu bertawakal. Jadi orang beriman menurut Al-Quran adalah apabila disebut nama Allah gemetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman. Lalu alladzina yuqimuna shalah, orang beriman itu selain tadi disebutkan nama Allah gemetar, dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, lalu kepada Allah bertawakal, lalu mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan dari sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Lalu Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqo, itulah orang yang beriman yang sebenarnya, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa ajrun karim. Hadirin yang berbahagia, jadi kunci sukses yang kedua itu adalah beriman. Lalu kunci sukses yang ketiga adalah wattaqau, itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Allah menjelaskan di surat 2 ayat 177 surat Al-Baqarah bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun wa ulaika humul muttaqun. Jadi Allah menjelaskan di surat 2 ayat 177 bahwa orang yang bertakwa itu adalah pertama orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi-nabi, lalu memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, kepada yatim piatu, kepada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil, kepada yang minta-minta, dan wafir riqab, dan membebaskan perbudakan, mendirikan sholat, wa ataz zakat, dan menunaikan zakatnya, wal mufuna bi ahdim idza ahadu, dan menepati janji apabila dia berjanji, wassabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's, sabar dalam setiap penderitaan yang menimpa kepadanya. Lalu Allah mengatakan
Ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah yang sebenarnya orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa kunci sukses di beberapa ayat tadi, pertama adalah dia bersyukur, yang kedua adalah dia beriman, dan yang ketiga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lagi satu lagi yang barangkali yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kalau kita lihat di surat 71 ya. Surat 71 Allah menjelaskan pada kita bahwa kunci sukses itu adalah beristighfar pada Allah. Selalu beristighfar. Allah menjelaskan pada kita di ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Allah menjelaskan, maka aku katakan, kata Nabi Nuh kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya adalah untukmu sungai-sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqar. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Jadi di syarat atau kunci yang keempat, bahwa kalau kita ingin sukses, banyaklah istighfar. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan kepada kita, kata Rasulullah bahwa Rasul tidak pernah kurang beristighfar dalam sehari 70 sampai 100 kali. Minta ampun kepada Allah. Ternyata ketika kita banyak minta ampun kepada Allah, menyadari akan segala kekurangan kita, itu pun akan membawa keberkahan. Bagaimana lafaznya istighfar itu adalah astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Jadi luar biasa. Katanya ada seorang ulama yang diminta oleh jamaahnya bagaimana kalau dia ingin sukses dagangnya. Begitu dia datang kepada ulama itu, kata ulama itu menjelaskan, kalau kamu ingin sukses berdagang, bacalah istighfar. Lalu ada lagi yang kesulitan ekonomi yang lain, bagaimana supaya dia tidak terlilit hutang. Lalu ulama itu mengatakan, beristighfarlah kepada Allah. Lalu ada lagi yang kesulitan yang lain, ulama itu mengatakan adalah, kalau kamu ingin bebas dari segala kesulitan, banyaklah kamu beristighfar. Jadi istighfar itu adalah untuk seluruh kesulitan. Jadi kalau kita lihat surat 71 ayat 10 sampai 13 ini, segala kesulitan apapun kuncinya adalah di istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, jadi siapa yang ingin sukses, kalau kita lihat beberapa ayat tadi, pertama adalah bersyukur, yang kedua adalah beriman, yang ketiga adalah bertakwa, yang keempat adalah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian dulu untuk menjelaskan kunci sukses dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kawan-kawan, jangan lupa Al-Quran. Bacalah siang dan malam, membawa ketenangan. Wahai kawan-kawan, jangan lupa Al-Quran. Bacalah siang dan malam,